kajian kita pagi hari ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyul azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amma ba'du. Yang terhormat Ustadz Kiai Haji Soekardi sebagai pembina ada di pengajian Zoom online Asy-Syifa ini. Kemudian yang dimuliakan Allah seluruh para guru, guru-guru kita yang telah mentransfer ya ilmunya, yang mudah-mudahan mendapatkan anugerah curahan rahmat dari Allah. Kemudian tidak bisa kita tinggalkan, selalu kita merasa senang dan bahagia, yaitu yang dimuliakan Allah, para pengurus ya pengajian Zoom online Asy-Syifa. Ya, mudah-mudahan Allah memberikan anugerah teguh pendirian, selalu diparingi semangat, sehat, selamat semuanya. Ya, kemudian para bini sepuh, para guru-guru semua yang dimuliakan Allah, yang senantiasa mendapat anugerah dari Allah, kasih sayangnya, yaitu bapak-bapak, ibu-ibu, ya semuanya yang pada pagi hari ini atas izin Allah masih bisa membagi waktunya, atas perkenannya, ya Allah menganugerahkan panjenengan, diparingi Allah sehat, selamat, diparingi Allah mudah, lancar, ya, alhamdulillah. Sholawat serta salam, mari bersama-sama kita sampaikan kepada junjungan kita, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu, pada pagi hari ini tetap berlanjut, ya. Kita ingin menelisik maksudnya, ya. Kita ingin menyaksikan sebenarnya. Kita ingin mengambil mata pelajaran, ya. Nah, mata pelajaran ini adalah mengenai masalah strategi, ya, strategi dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini butuh kita pelajari. Kemudian ini dalam rangka menghadapi tantangan dan rintangan, Masya Allah, ya, ketika ada di kota Mekah pada waktu itu. Ya, ini bagian kedua. Jadi kita masih ingin mengetahui sejauh mana, ya, Rasulullah mempunyai strategi. Pada pertemuan yang lalu kita ngambil hikmah bahwa benar-benar Nabi Muhammad itu di samping seorang nabi dan rasul, kita sebagai orang muslim, ya. Kemudian Nabi Muhammad itu diangkat oleh Allah menjadi nabi dan rasul itu. Nah, ini nih jelas-jelas itu adalah berdasarkan kitab suci Al-Quran kita, ya, pakem kita, atau Al-Quran dan sunnah Rasulullah yang sahih. Nah, dan oleh karena itu Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ini adalah nabi kita, nabi penutup, jadi nabinya umat Muslim. Ya, akhir zaman, nabinya umat muslim penutup, ya, rasul penutup. Nah, ini kita yakini, ya. Kalau ada orang mengaku dirinya seorang muslim,
ya, lalu kemudian mereka tidak mau mengakui hadis-hadis Nabi Muhammad ya sebagai penjelas daripada Quran, penetap hukum Al-Quran, maka itu salah satu di antaranya berarti mengingkari ayat Allah, wa atiullah wa atiur rasul, ya. Itu mengingkari ayat itu Bapak Ibu. Padahal itu disebut di dalam Quran, ya ayyuhalladzina amanu atiullah wa atiur rasul. Al-ayah. Kemudian ada lagi, kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni ya yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dunubakum. Jika kalian ingin dicintai Allah, itu Nabi Muhammad disuruh mengatakan begitu. Kul, katakan Muhammad, jika kalian ingin dicintai Allah, ya, ingin mendapatkan kasih sayang Allah, maka ikutilah aku. Begitu menurut perintahnya, instruksi dari Allah begitu. Ikutilah aku, itu maksudnya ikutilah ya hidup dan kehidupanku, sunnahku, jejak kehidupanku. Itulah yang disebut Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu, ketika Nabi Muhammad ini ya, mendapat instruksi dari Allah ya agar supaya Nabi Muhammad itu menyampaikan risalah yang datang dari Allah ya, termasuk urusan-urusan masalah keyakinan dan urusan-urusan masalah yang ada hubungannya dengan ibadah, urusan-urusan ya masalah yang ada hubungannya dengan akhlak. Maksudnya hablum minallah, hablum minan nas, itu semua. Itu disuruh menyampaikan kepada umatnya. Dan tidak diperbolehkan. Ya, kita ini umatnya, lalu kemudian ikut syariatnya Nabi Isa. Ikut syariatnya Nabi Musa. Itu tidak diperbolehkan. Kita disuruh meyakini bahwa Nabi Musa itu adalah utusan Allah. Nabi dan utusan Allah. Kita juga disuruh meyakini bahwa Isa itu adalah Nabi dan Rasul. Tetapi kita tidak diperbolehkan mengikuti syariatnya Nabi Musa. Kita juga tidak diperbolehkan mengikuti syariatnya Nabi Isa. Sepanjang Allah tidak mengizinkan. Tetapi kalau Allah mengizinkan, panjenengan masih disuruh mengikuti syariatnya Nabi Musa dan Nabi Isa, maka panjenengan sah untuk mengikutinya. Itu istilahnya kalau dalam bahasa itu namanya syar'u mangqoblan. Ya, ajaran-ajaran ya yang pada saat itu diterapkan kepada umatnya Nabi Musa misalnya, umatnya Nabi Isa, lalu kemudian panjenengan masih dapat izin untuk bisa mengikutinya, maka panjenengan tetap terus disuruh mengikuti. Misalnya kurban, itu sejak mulai zaman Nabi Adam kurban. Nikah, sejak mulai zaman Nabi Adam ya nikah. Panjenengan disuruh mengikuti sampai hari ini. Ya, haji itu ke Mekah. Ya, itu disuruh mengikuti haji itu ke Mekah. Jadi tidak boleh lalu haji itu ke Gunung Kawi. Atau panjenengan itu haji kemudian terus mengitari Az-Zaitun. Misalnya. Atau tanah suci itu adalah Indonesia misalnya. Nah niku Bapak Ibu, itu namanya kan menyalahi daripada syar'u mangqoblana tadi. Syariat yang dulu pernah diterapkan oleh umat-umat sebelum Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ini bagian kedua Mas Yan. Tuh, kita ngambil pelajaran strategi dakwah Nabi ini. Bapak Ibu, setelah turunnya wahyu yang memerintahkan Nabi Muhammad itu untuk menyampaikan dakwanya secara terang-terangan, jadi kemarin sudah saya sampaikan ada tahapan-tahapan strategi dakwah Nabi itu. Ketika ada di Mekah selama 13 tahun, ya, itu ada namanya dakwah Siriyah.
dakwah secara rahasia, ketok tular, face to face, ya. Kemudian ada namanya dakwah ya dengan jahriyah. Itu dakwah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad secara terang-terangan. Nah, ketika Nabi kita Muhammad SAW mendapat instruksi dari Allah itu untuk menyampaikan risalahnya itu dengan terang-terangan, jadi sudah tidak kucing-kucingan maksudnya begitu ya. Maka pada saat itulah Rasulullah mengundang seluruh keluarga Bani Hasyim. Jadi Bani Hasyim itu keluarganya Nabi Muhammad. Jadi ada sekitar 35 orang atau 45 orang itu diundang KB. Dan seluruh penduduk Mekah juga diundang semua. Oleh Nabi Muhammad ini Bapak Ibu. Kemudian pada saat itu Nabi Muhammad itu berdiri di atas gunung, puncak gunung Sofa. Itu kemarin sedikit sudah saya singgung. Untuk diberikan pengarahan maksudnya. Ya, juga diberikan petunjuk dan fatwa. Agar mereka mau mengakui bahwa tidak ada Tuhan yang harus disembah. Tidak ada Tuhan yang patut dikeramatkan, diagung-agungkan, ya, kecuali hanya Tuhan yang namanya Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Jadi hanya Allah semata. Juga agar mereka mau menerima Islam ini sebagai agama yang dipeluk, dipeluk dan disebarkan. Karena agama Islam ini agama yang sudah dipeluk sejak mulai zaman Nabi Adam, ya, zaman Nabi Nuh, ya, zaman Nabi Daud, zaman Nabi Hud maksudnya, zaman Nabi Ibrahim dan seterusnya. Itu agamanya Islam semua. Ya, ya agama samawi satu-satunya di dunia ini. Jadi kalau selain agama Islam itu namanya bukan agama samawi. Bukan agama dari Allah. Bukan agama perintah Allah. Itu semuanya disebut agama budaya. Agama ya hasil karya manusia. Tapi kalau agama Islam, sekali lagi, itu agama wahyu. Ya, instruksi dari Allah. Inna dina indallahil Islam. Tentang Al-Quran ini. Surat yang Ali Imran ayat 19 itu. Ya, kemudian ada lagi. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini Muhammad, aku telah menyempurnakan nikmatku kepadamu. Dan aku telah meridhoi agama Islam itu Muhammad. Agama yang kamu peluk. Ya, yang kamu sebarkan. Ada lagi Pak ayat. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falayyuqbala min. Wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang memeluk suatu agama. Mencari suatu agama. Tetapi agama yang dicari atau yang dipeluk itu bukan Islam. Maka sekali-kali Allah tidak akan menerima agama itu daripadanya. Dan besok di akhirat orang itu akan jadi orang yang rugi. Surat Al-Imran ayat 85. Jadi berarti agama yang panjenengan peluk ini adalah agama yang sah. Itu adalah instruksi dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan agama buatan. Bukan agama gagasan, intuisi, ya, bukan agama inspirasi manusia. Itu. Oleh karena itu, Bapak Ibu, Nabi Muhammad ini menyampaikan atas instruksi dari Allah pada waktu zaman ada di Mekah awal-awalnya itu agar supaya masyarakat Mekah, ya khususnya itu mau memeluk agama Islam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Ya. Di samping itu, ya, masyarakat Mekah disuruh mengakui bahwa Muhammad itu adalah diangkat, ya, dan dijadikan oleh Allah sebagai nabi dan rasul. Mereka disuruh mengakui itu. Makanya di situ diabadikan oleh Allah di dalam janji-janji kita.
Apa janji kita Bapak Ibu? Yaitu 2 kalimat syahadat itu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu berarti kan panjenengan itu sudah ikrar, ya, mengadakan perjanjian. Nah, di dalam lubuk hati dan pikiran panjenengan, seumur hidup panjenengan, sampai titik darah penghabisan panjenengan hidup di muka bumi ini. Akan tetapi Bapak Ibu, bagaimana reaksi ya masyarakat Mekah ini dengan seruan Nabi kita Muhammad ini? Rupanya kebanyakan mereka ya bersikeras, ini kebanyakan menolak ya seruan Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu, dalam tarikh Islam atau dalam sejarah Islam disebutkan bahwa awal mula dakwah Nabi kita Muhammad ini secara terang-terangan ini tidak ada seorang pun yang mau menerima. Masya Allah. Ya, hanya segelintir manusia saja. Itu. Ya, pada saat Nabi Muhammad itu pada tahap dakwah secara ini Pak, secara siriyah, maksudnya secara rahasia itu. Ya, alhamdulillah berangsur-angsur ya agama Islam ini diterima. Tetapi begitu Nabi Muhammad menyampaikan dakwahnya ini secara terang-terangan, justru mereka berbalik. Nonton Bapak Ibu. Ya. Kebanyakan mereka menentangnya, ya. Mereka rupanya tidak suka dengan apa yang dibawa Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, juga ditunjukkan dengan penolakan dan penghadangan terhadap seruan dakwah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bahkan Rasulullah menghadapi tantangan, penentangan, rintangan. Ya, bahkan Rasulullah rupanya nyaris akan dibunuh oleh mereka. Masya Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, justru ya terang-terangan penentangan dan penghalangan ini dipelopori oleh pamannya sendiri. Masya Allah. Yaitu Abu Lahab bin Abdul Muthalib. Pamannya sendiri. Yang pada saat Nabi Muhammad lahir itu mensyukuri nikmat Tuhan. Ya, saking gembiranya. Siti Aminah ibunya ini melahirkan. Sampai-sampai budaknya dimerdekakan. Begitu Nabi Muhammad ini mendapat instruksi dari Allah untuk menyampaikan risalahnya, maka Abu Lahab ini berbalik 180 derajat. Ya, tadi rupanya dia ini orang yang membenci habis-habisan, bahkan tidak cuma hanya kata-kata, Bapak Ibu. Jadi mereka dengan daya upaya, ya, untuk mengakomodir, ya, bangsa Arab Mekah khususnya itu untuk memerangi ya keponakannya ini. Subhanallah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Ya, kaum Quraisy ini rupanya sangat gusar dan gerah dengan munculnya yang mereka anggap agama baru ini yang dibawa oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu, dalam hal ini beberapa petinggi mereka karena keyakinan yang selama ini sudah mendarah daging, maka dengan kedatangan agama yang dibawa Nabi Muhammad ini, Masya Allah, mereka kebakaran jenggot, ya. Mereka merasa terusik, ya, bercampur dengan geram. Maka mereka ingin mengatasi masalah ini, ya. Bagaimana supaya Muhammad ini berhenti, ya, untuk berdakwah. Ya, begitu Bapak Ibu. Mereka berusaha bagaimana Muhammad ini bisa jadi berhenti. Maka Bapak Ibu, mereka rupanya mempunyai cara. Nah, jadi cara untuk mendekati keluarganya. Akhirnya para petinggi, ya, petinggi-petinggi maksudnya itu pemimpin-pemimpin mereka, tokoh-tokoh suku mereka itu
berbondong-bondong datang menemui pamannya, ya, yang namanya Abu Thalib ini. Jadi, yaitu paman Nabi ini. Orang yang sangat disegani di Mekah saat itu, Bapak Ibu. Memang ya, mereka juga menyampaikan kepada Abu Thalib. Ini ada kata-kata yang dicatat dalam riwayat. Ya. Wahai Abu Thalib, sesungguhnya anak saudaramu telah mencaci maki Tuhan-Tuhan kami. Bapak Ibu. Ini datanya, ya, mencaci maki. Dan mencela agama kami. Ia telah memecah belah persatuan kami. Dan mengacaukan urusan-urusan kami. Dan mempermalukan kami di mata semua orang Arab. Masya Allah. Ia telah melecehkan harapan-harapan kami. Dan menyesatkan nenek moyang kami. Maka dengan ini, melalui engkau, wahai Abu Thalib, hentikanlah dia, cegahlah dia, agar dia tidak mengganggu kami, atau biar kami yang menyelesaikannya sendiri. Engkau kan juga tidak sejalan dengan agama yang dia bawa, maka biar kami, ya, yang meringankan engkau darinya. Ya, karena kamu itu kan, masanya Abu Thalib itu kan tidak sejalan juga, Bapak Ibu, ya, dengan agama yang dibawa oleh keponakannya ini. Bahkan sampai di penghujung akhir hayatnya, pamannya yang namanya Abu Thalib ini rupanya orang yang mendukung begitu, tetapi tetap dia mempunyai ikrar atau janji tidak akan mau menerima agama yang dipeluk, ya, yang disebarkan oleh Nabi Muhammad ini. Subhanallah. Ini saya peroleh juga ada di dalam bukunya Sirah Ibnu Hisham. Bapak Ibu, Abu Thalib, pamannya ini menjawab permintaan ini, ya, para petinggi-petinggi kafir Quraisy tersebut ini dengan perkataan yang lemah lembut, Bapak Ibu, dan menolaknya secara halus, secara diplomatis. Akhirnya kemudian mereka pergi meninggalkan Abu Thalib, pulang dengan tangan hampa. Jadi tidak berhasil. Ya, ini pendekatan pertama, ini pendekatan kekeluargaan. Itu strategi mereka untuk menghadang dakwah Nabi. Ya. Dalam hal ini Rasulullah merasa mendapatkan dukungan penuh dari Abu Thalib ini. Ya, pamannya. Maka beliau tetap teguh pendirian untuk terus melanjutkan dakwahnya secara terang-terangan. Ya, kepada bangsa Quraisy ada di Mekah ini, Bapak Ibu. Bapak Ibu, upaya mempengaruhi Abu Thalib pertama ini gagal. Kaum Quraisy kembali mendatangi Abu Thalib untuk yang kedua kalinya. Kali ini kedatangan mereka lebih keras dan agak kasar ini, dengan disertai ancaman. Wahai Abu Thalib, sekali lagi cegahlah keponakanmu itu dengan tanganmu sendiri, atau kami akan menghabisi dia. Masya Allah. Dan sekaligus nyawamu pula. Ini gertak mereka, Bapak Ibu. Mereka mengancam dengan ancaman ini kepada Abu Thalib. Akan tetapi Abu Thalib ini sedikit gusar, Pak, Bapak Ibu. Akhirnya ia pun meminta keponakannya ini untuk berhenti. Wahai keponakanku, demi keselamatan diri dan pamanmu ini, ya, maka demi Allah, ya, ini hentikan, berhentilah kamu, ya. Bapak Ibu, kali ini rupanya Rasulullah juga tersentuh perasaannya, disertai dengan berlinang air mata, menyampaikan kepada sang paman ini, Bapak Ibu, ya, dengan ucapan, demi Allah, wahai pamanku, aku tidak akan berhenti memperjuangkan amanat Allah ini. Ini di riwayat yang pertama, Pak, ya. Walaupun seluruh anggota keluargaku dan seluruh saudaraku akan mengucilkan aku. Demi Allah, wahai pamanku, aku tidak akan berhenti memperjuangkan amanat ini. Masya Allah. Mendengar jawaban tegas dan lantang dari keponakannya ini, Abu Thalib merasa terharu. Seraya keluar dari mulutnya. Oh, begitu. Wahai keponakanku. Kalau begitu teruskan naik.
Demi Allah aku akan terus membelamu. Masya Allah. Ini Bapak Ibu ya. Jadi Abu Thalib ini memang dalam sejarah itu kan sebuah keanehan juga. Sejak mulai kecil ya, rupanya juga membesarkan, mengantar untuk membesarkan Nabi Muhammad ini Bapak Ibu. Ya pada saat itu. Lalu kemudian sampai beliau ini masih hidup kan. Jadi masih juga bisa membersamai Muhammad ini diangkat menjadi Nabi dan Rasul itu. Akhirnya kemudian kan memang itu diserai oleh bapaknya yang mana Abdul Muthalib itu. Ya, bina ini anak ini. Ya. Dan Abdul Muthalib memang waktu itu sudah menyerahkan sepenuhnya ya kepada pamannya yang satu ini. Ya, yaitu Abu Thalib ini Bapak Ibu. Ya. Bapak Ibu untuk kedua kalinya upaya negosiasi orang kafir Quraisy itu gagal lagi rupanya. Ya. Tampaknya mereka belum menyerah. Untuk yang ketiga kalinya, mereka mendatangi Abu Thalib lagi. Kali ini, ada dalam satu sejarah ya, mereka membawa seorang pemuda yang bernama Imarah bin Al-Walid bin Al-Mughirah. Jadi Imarah ini Bapak Ibu pemuda yang ganteng, yang gagah, tampan di kalangan kaum Quraisy. Rencananya pemuda ini ya akan mereka tawarkan kepada Abu Thalib. Jadi sebagai alat tukar itu. Agar ia mau menukarnya dengan Nabi Muhammad ini. Masya Allah. Ini. Jadi ini datang itu membawa seorang namanya Imaroh ini. Pemuda yang ganteng Pak. Ya, gagah. Jadi itu tujuannya gini. Datang kepada Abu Thalib itu supaya dia mengganti pemuda yang ganteng ini. Jadi Nabi Muhammad itu maksudnya ditukarkan gitu. Ya, untuk dibunuh gitu maksudnya. Ya, akan tetapi Bapak Ibu lagi-lagi upaya mereka gagal lagi. Abu Thalib menolak dengan tegas ya maksudnya ini, maksud mereka ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Setelah ya upaya mereka mendekati Abu Thalib itu mengalami kegagalan. Masya Allah. Mereka tetap tidak patah semangat. Akhirnya mereka langsung mengutus salah seorang ya termasuk dedengkot pemimpin mereka yang bernama Utbah bin Rabi'ah. Ini dalam sejarah Bapak Ibu. Dan Utbah bin Rabi'ah itu juga masih ada famili dengan Rasul. Gitu ya. Untuk langsung mendatangi Rasulullah. Jadi Utbah ini. Dan melakukan upaya negosiasi. Ya harapannya sih bisa mempengaruhi dan merubah pendirian Rasul ini. Sehingga beliau bersedia menghentikan seruan dakwahnya. Di dalam satu riwayat hadis, ya, Utbah bin Rabi'ah ini ngomong begini, Bapak Ibu. Wahai putra saudaraku, engkau adalah bagian dari kami. Sebab kamu tahu persis silsilah nasabmu. Akan tetapi engkau rupanya telah membawa misi kepada kaummu. Sesuatu yang amat berat. Sehingga mencerai-beraikan mereka. Maka dari itu, aku datang kepadamu ini untuk menawarkan beberapa hal yang bisa dipertimbangkan ya untuk kau terima. Ini Bapak Ibu, ditawarkan ini. Di antara hal itu adalah apabila engkau melakukan semua itu untuk mendapatkan harta. Jadi kalau dakwahmu itu, ya, kalau kamu itu hanya ingin mendapatkan harta, kami akan mengumpulkan seluruh harta kami, juga seluruh hartanya, ya, kaum Quraisy yang ada di Mekah ini, supaya kamu menjadi orang yang terkaya di antara kami. Nonton Bapak Ibu. Jadi mereka menawarkan itu, ya. Bila engkau melakukan untuk mendapatkan kedudukan Muhammad, kami siap mengangkatmu menjadi penguasa kami. Dan kami tidak akan memutuskan sesuatu perkara sebelum engkau memutuskannya. Oh, ngoten. Jadi ditawari kalau kamu cuma hanya ingin mendapatkan kedudukan, mendapatkan pangkat, ya siap kamu jadi. Dan kami akan tunduk kepadamu. Seandainya engkau ingin menjadi raja Muhammad, kami akan menobatkanmu sebagai raja kami. Masya Allah. Ini penawarannya.
Bila semua itu engkau lakukan, karena sesuatu hal yang kau yakini tidak mungkin kau hilangkan dari dirimu, kami akan memanggil seorang tabib yang mengerahkan seluruh harta kami untuk mengusir pikiran-pikiran, ya, lamunan-lamunanmu itu, sampai engkau bebas daripadanya. Oh, jadi Nabi Muhammad itu dianggap itu kena penyakit gila, Bapak Ibu. Ngerti ya? Nah, kemudian jika kamu Muhammad menginginkan wanita yang paling cantik sebagai ganti istrimu Khadijah, maka siap kami ini ingin mengganti istri yang lebih cantik lagi. Masya Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ketika Utbah bin Rabi'ah sudah berhenti berbicara panjang lebar dalam menawarkan macam-macam, ya, jadi mengiming-imingi macam-macam dengan tujuan pokoknya agar Rasulullah itu menghentikan dakwanya, akan tetapi semua tawaran tersebut, ya, ditolak oleh Rasulullah. Seraya beliau mengatakan kepadanya, ini dalam satu riwayatnya, demi Allah, wahai Utbah, biarpun mereka meletakkan matahari di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku ini, aku tidak akan berhenti menyampaikan amanat. Aku tidak akan berhenti menyampaikan kebenaran ini. Sehingga agama ini menang atau aku harus binasa karenanya. Subhanallah. Nonton Bapak Ibu ya. Setelah beliau menyampaikan perkataan pembelaan yang berat ini, lalu Rasulullah membacakan sebuah ayat, Bapak Ibu. Nah, nuwun sewu ini Pak Jiandi. Nuwun sewu Pak Ji. Pundi niki Pak Jiandi niki. Siap kula Ustaz. Buati siap sudah buati siap. Panjenengan buka Kula surat. mawon Ustaz. Nggih, monggo Baji. Panjenengan Baji Wati nggih. Surat 41 Baji, saya bacakan nggih. Mulai ayat 1 sampai 13. Ini pendek ayatnya. A'udzubillahi Ustaz. Nggih, pinten Ustaz? Ya, ayat berapa Ustaz? Surat 41 ayat 1. Mulai ayat 1 sampai 13. 13. Nggih Ustaz, siap. Nggih. Saya bacakan nggih. Siap. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Hamim. Tanzilun minar rahmanir rahim. Kitabun fussilat ayatuhu Qur'anan Arabiyyan liqaumin ya'lamun. بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون. Untuk Baji, panjenengan terjemah mulai ayat 1 sampai ayat 13. Dipersilakan. Iya Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Al-Quran ini adalah diturunkan dari Tuhan yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Kitab yang ayat-ayatnya dijelaskan, bacaan dalam bahasa Arab untuk kaum yang mengetahui, yang membawa berita gembira dan peringatan, tetapi kebanyakan mereka berpaling darinya serta tidak mendengarkan. Dan mereka berkata, hati kami sudah tertutup dari apa yang engkau seru kami kepadanya, dan telinga kami sudah tersumbat. Dan di antara kami dan engkau ada dinding, karena itu lakukanlah sesuai kehendakmu. Sesungguhnya kami akan melakukan sesuai kehendak kami. Katakanlah Muhammad, aku ini hanyalah seorang manusia seperti kamu, yang diwahyukan kepadaku bahwa Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Karena itu, tetaplah kamu beribadah kepadanya, dan mohonlah ampunan kepadanya, dan celakalah bagi orang-orang yang menyekutukannya.
yaitu orang-orang yang tidak menunaikan zakat dan mereka ingkar terhadap kehidupan akhirat. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka mendapat pahala yang tidak ada putus-putusnya. Katakanlah, pantaskah kamu ingkar kepada Tuhan yang menciptakan bumi dalam 2 masa, dan kamu adakan pula sekutu-sekutu baginya? Itulah Tuhan seluruh alam. Dan Dia ciptakan padanya gunung-gunung yang kukuh di atasnya, dan kemudian Dia berkahi, dan Dia tentukan makanan-makanan bagi penghuninya dalam 4 masa, memadai untuk memenuhi kebutuhan mereka yang memerlukannya. Kemudian Dia menuju ke langit, dan langit itu masih berupa asap. Lalu Dia berfirman kepadanya dan kepada bumi, datanglah kamu berdua menurut perintahku dengan patuh atau terpaksa. Keduanya menjawab, kami datang dengan patuh. Lalu diciptakannya 7 langit dalam 2 masa, dan pada setiap langit Dia mewahyukan urusan masing-masing. Kemudian langit yang dekat dengan bumi kami hiasi dengan bintang-bintang, dan kami ciptakan itu untuk memelihara. Demikianlah ketentuan Allah yang Maha Perkasa, Maha Mengetahui. Jika mereka berpaling, maka katakanlah, Aku telah memperingatkan kamu akan bencana petir seperti petir yang menimpa kaum Ad dan kaum Samud. Ketika Alhamdulillah. para Sampun Pak Ji. sekawan Sampai sekawan 13. welas, oh nggih. Sampai Nggih, 13. nggih nggih Ustaz. Sampun. Matur nuwun Ustaz, Ya, pangapunten. Kisahnya begini, kisahnya. Jadi, Bapak Ibu, Rasulullah kan membacakan ayat ini di hadapan Utbah bin Rabi'ah. Itu dalam satu riwayat, dalam satu hadis ya. Ini sebab diturunkannya ayat ini, ya. Ketika bacaan Al-Quran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini telah sampai pada ayat yang ke-13, ngerti nggak? Tiba-tiba Utbah bin Rabi'ah ini mengangkat tangannya untuk menutup mulut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi maksudnya agar Rasulullah itu menghentikan bacaannya. Ini berdasarkan keterangan ulama tafsir dan hadis. Rupanya beliau nafsiri, yang mereka menafsiri, itu perasaannya itu tidak kuat, itu mendengar ancaman yang ada dalam ayat ini. Juga Utbah bin Rabi'ah saat itu sontak, Bapak Ibu, sangat kagum dengan keindahan bahasa dan sastra ayat-ayat Quran yang dibacakan kepadanya. Masya Allah. Ya, bagaimana akhirnya Utbah ini tertunduk, ya, seakan dia itu tidak sadar. Dia malu dan hati kecilnya membenarkan ajaran Muhammad ini. Masya Allah. Ini terbukti kemudian ia kembali ke kaumnya. Karena memang kan mereka itu kan ngutus utusan ya. Ya ini termasuk tokoh-tokohnya ini. Salah satu diantaranya adalah Utbah bin Rabi'ah ini Bapak Ibu. Ya kemudian Bapak Ibu, bagaimana Utbah? Ya, negosiasimu dengan Muhammad. Ya, sambil menceritakan apa yang baru dialaminya. Akan tetapi kaum Quraisy menganggap aneh sikap dan perilaku Utbah ini Bapak Ibu. Ia justru menganjurkan kepada kaum kafir Quraisy dan kawan-kawannya itu untuk membiarkan dan menerima ajakan Muhammad ini. Masya Allah. Setelah itu ia mendengar bacaan Al-Quran itu. Setelah ia mendengar bacaan Quran nanti yang sudah disampaikan oleh Rasul tadi. Oleh karena itu kaum Quraisy ini menuduh Utbah ini. Wahai Utbah, rupanya kamu telah terpapar oleh sihir Muhammad ya. Jadi upaya negosiasi ini mereka lakukan dengan tujuan pokoknya Bapak Ibu untuk menghadang dan menghentikan dakwah Rasul. Jadi ternyata Utbah ini dianggap orang yang kesurupan pada saat itu. Ya, terpapar sihir Muhammad ini. Masya Allah. Namun ketetapan pendirian Rasul sama sekali tidak bergeming sedikit pun. Bapak Ibu, mereka mengetahui bahwa langkah awal yang mereka gunakan secara ini merasa gagal kayak.
Ya, kaum Quraisy kemudian menggunakan langkah selanjutnya untuk menghalangi dakwah Rasulullah. Kali ini kaum kafir Quraisy tidak kehabisan cara. Pada suatu hari mereka menggelar rapat gabungan. Ya, ini dalam satu sejarah, rapat ini diadakan ada di rumah seorang tokoh mereka, yaitu Walid bin Al-Mughirah. Juga dedengkot pemimpin mereka, yang tujuannya untuk menyepakati dan menyatukan suatu kalimat terkait status Muhammad ini, agar mereka bisa seragam untuk memberikan stigma negatif, ya, dan pembunuhan karakter serta pembusukan terhadap pribadi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang rencananya hasil kesepakatan itu, ya, ini maksudnya status suatu kata, Bapak Ibu, yang di situ tujuannya itu ingin agar supaya membunuh karakter Nabi ini, yang akan mereka suarakan dan mereka kampanyekan ya kepada halayak ramai ini. Akhirnya mereka menyepakati sebuah status kata bahwa Muhammad adalah tukang sihir. Jadi disepakati bahwa Muhammad itu tukang sihir. Karena mereka tahu sebab perkataannya dapat membuat orang tidak sadar diri. Maksudnya ayat-ayat Quran tadi kalau dibacakan itu mereka jadi kayak semaput pingsan gitu. Juga bisa memisahkan antara seseorang dari ayahnya, dari saudaranya, dan memecah belah ya suami istrinya, serta seseorang dari keluarga besarnya itu. Bapak Ibu, inilah kata yang disepakati oleh mereka. Dan kata ini diumumkan bahwa Muhammad itu tukang sihir. Kejadian inilah yang melatar belakangi ada sebab turunnya surat, Bapak Ibu. Monggo, Bu Wajiwati. Halo. Iya, Ya, Ustaz. Saya gantikan nanti. Ini coba iya, itu Ustaz. dengan buka, Bu. Ya, Nggih, ada di ini surat Al-Mudassir, surat yang ke-74, Bu. 24. nggih, Ustaz. Ayat 18. Mulai ayat Siap. 18. Ya, Nggih, siap. ini sebab turunnya ayat ini gini. Innahu fakkara wa qaddar fakutila kaifa qaddar thumma kutila kaifa qaddar thumma nazar thumma abasa wa basar thumma adbara wastakbar faqala inna hadha illa sihrun yu'thar inna hadha illa qaulul basar. Mulai ayat 18 sampai 25. Dipersilakan, Mbak Ji. Nggih, Ustaz. Siap. Sesungguhnya dia telah memikirkan dan menetapkan apa yang ditetapkan. Maka celakalah dia bagaimana dia menetapkan. Sekali lagi celakalah dia bagaimana dia menetapkan. Kemudian dia merenung demikian, memikirkan, lalu berwajah masam dan cemberut, kemudian berpaling dari kebenaran dan menyombongkan diri. Lalu dia berkata, Al-Quran ini hanyalah sihir yang dipelajari dari orang-orang dahulu. Ini hanyalah perkataan manusia. Sampun, Mbak Ji, sampai di sini. Nggih, Mereka Ustaz. melemparkan tuduhan cacian terhadap Rasulullah dengan memanggilnya sebagai seorang yang gila, tukang sihir, atau pembohong. Tujuannya adalah untuk merendahkan kaum muslimin dan meruntuhkan mental mereka dan penghinaan terhadap kemuliaan agama Islam. Ungkapan seperti ini diceritakan Allah dalam banyak ayat, Bapak Ibu, di dalam Al-Quran. Ngerti ya? Jadi di dalam ayat Quran itu sangat banyak bahwa misalnya ada di dalam surat yang ke-15 itu Al-Hijr itu ada ayat begini. Wa qalu ya nuzzila alaihi dzikru innaka lamajnun. Ayo Bu, surat 15 ayat yang ke-6. Yang ke-6, siap Ustaz. Ya, surat 15. Dan mereka berkata,
Wahai orang yang kepadanya diturunkan Al-Quran, sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar orang gila. Dan panjenengan buka lagi surat 38. Ya Surat Ustaz. 38, surat 1 ayat 4. Wa ajibu an ja'ahum munzirun minhum wa qala al-kafiruna hadha sakhirun kadzdzab. Monggo Baji. Dan mereka heran karena mereka kedatangan seorang pemberi peringatan, yaitu Rasul, dari kalangan mereka. Dan orang-orang kafir berkata, orang ini adalah pesihir yang banyak berdusta. Di Al-Quran banyak kan ayat-ayat seperti ini. Dan itu tujuannya itu pembunuhan karakter, Bapak Ibu. Ya, untuk mendiskreditkan dan menghinakan maksudnya Nabi Muhammad. Supaya apa? Supaya mereka, umatnya itu sudah tidak percaya lagi dengan Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak percaya dengan kata-katanya. Tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Jadi, Bapak Ibu jangan heran. Ya, sejak mulai zaman para nabi-nabi dulu sampai zaman ya nabi kita Muhammad ini zaman nabi penutup gitu ya. Tetap ya kebenaran itu akan tetap terus akan dimusuhi sampai kapanpun. Ya, ngaten ya. Bahkan itu 2:1. Ihdinas syiratal mustaqim. Tunjukilah ya Allah kami pada jalan yang benar, yang lurus. Syiratal ladzina an'amta, yaitu jalannya orang-orang yang telah Engkau beri nikmat alaihim atas mereka. Ya. Ghairil maghdub, bukan jalannya orang-orang yang dimurkai, waladhdallin, dan bukan pula jalannya orang yang tersesat. Coba panjenengan persani. Dimurkai dan tersesat. Berarti dua kan? Sedang yang dimusuhi adalah yang dimusuhi adalah orang-orang yang mendapat nikmat itu satu. Jadi berarti musuhnya itu dua. Ya, untuk memusuhi satu golongan. Gitu itu sampai nanti kiamat. Pasti akan terjadi seperti itu. Ya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, musuh-musuh Islam juga berdaya upaya membuat stigma negatif dan melempar keraguan-raguan tentang ajaran Islam ini. Ini adalah kampanye hitam ya terhadap dakwah Rasulullah. Mereka menyebarkan propaganda kebohongan dan subhat tentang Islam dan Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka sebut ajaran-ajaran Nabi itu hanyalah cerita-cerita yang dibuat-buat dan sesuatu kebohongan yang bersumber dari seseorang atau orang lain di balik beliau itu yang mengajarkannya. Sehingga orang menjadi tidak lagi mau yakin dan percaya serta menjauhi dari Islam. Al-Quran menyebutkan ungkapan mereka ini. Nuhun sewu Bu, panjenengan buka lagi. Surat yang ke-25, Al-Furqan. Ya Ustaz, siap Ustaz. Ayat yang ke-5, saya bacakan. Wa qala alladzina kafaru in hadza illa ifkun iftara illa ifkun iftara a'anahu alaihi qaumun akharun faqad ja'udul wa surah wa qalu asatirul awwalina tatabaha fahiyatumla alaihi bukratan wa asila. Monggo. Dan orang-orang kafir berkata, Al-Quran ini tidak lain hanyalah kebohongan yang diada-adakan oleh dia Muhammad, dibantu oleh orang-orang lain. Sesungguhnya mereka telah berbuat zalim dan dusta yang besar. Dan mereka berkata, itu hanya dongeng-dongeng orang-orang terdahulu yang diminta agar dituliskan. Lalu dibacakanlah dongeng itu kepadanya setiap pagi dan petang. Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sampai sekarang kan? Katanya Quran itu bukan kalamullah. Itu kalamnya Jibril.
Nanti Jibril disampaikan kepada Nabi Muhammad, kalamnya Muhammad, yaitu buatannya Muhammad. Sampai sekarang Bapak Ibu. Nggih. Bahkan kadangkala itu seorang ustadz kiai yang ngomong gitu itu. Ya Allah, padahal para ulama mulai zaman sahabat sampai sekarang ini sepakat bahwa Quran itu adalah wahyu dari Allah, lafaz dan maknanya asli bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kan begitu, agar umat Islam bias, gitu. Agar umat Islam itu ragu. Itu kalau disampaikan secara secara umum, masyarakat awam, iota. Berarti Quran itu kalam Muhammad gitu kah? Nah, itu berarti kan bukan dari Allah itu, intuisi Muhammad. Nah, Bapak Ibu begitu, terus nanti sampai kiamat itu. Masya Allah. Mereka membuat penawaran dengan Rasulullah untuk sementara. Ya ada, bertukar keyakinan. Jadi orang Quraisy itu, kafir Quraisy itu menyembah Tuhan Nabi Muhammad sehari, itu disampaikan penawaran itu. Dan Nabi Muhammad menyembah Tuhan orang Quraisy. Jadi ada ini kisahnya. Ini Muhammad, gantian aja. Ya, aku tak nyembah Tuhanmu beberapa hari, kamu juga gitu Muhammad. Ya, kamu nyembah Tuhanku ya beberapa hari. Lalu kemudian ini sebab turunnya ayat Bapak Ibu, surat yang ke-109 itu, yaitu surat Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidum ma abattum wala antum abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Itu Bu. Jadi monggo Bu Haji. Surat 109 mulai ayat yang pertama. Katakanlah Muhammad, wahai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, dan aku bukan penyembah apa yang dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah, dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah, dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah apa yang aku sembah. Untukmu agamamu, dan untukku agamaku. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, jadi sejak mulai zaman Nabi Muhammad itu sudah ada penawaran seperti itu. Muhammad kompromi aja ya, nonton ya. Sampai sekarang itu ya, kompromi aja lah, nonton ya. Bapak Ibu, di sini ada kata wahai orang-orang kafir. Nonton. Ini yang ngomong itu Gusti Allah. Lalu kemudian disampaikan itu ya kepada Nabi Muhammad supaya Nabi Muhammad ngomong begitu. Ini butuh kita ketahui ya, kafir yang kemarin ditanyakan sama teman kita. Jadi kata kafir itu artinya orang ya yang tidak mau menerima dan meyakini kebenaran-kebenaran yang datang dari Allah dan Rasulnya. Itu namanya definisi kafir itu. Dan ini idealismenya orang Muslim Bapak Ibu. Ya, idealisme orang Muslim. Menurut agama Islam itu begitu. Makanya kalau ada orang lalu tidak mau menerima kebenaran dan meyakini ya kebenaran yang datang dari Allah, itu namanya disebut kafir. Menurut orang Muslim. Tapi kalau menurut Pancasila tidak ada yang kafir. Karena harus berketuhanan yang Maha Esa. Oleh karena itu menurut orang kafir, kalau menurut orang Muslim, kalau ada orang yang tidak mau menerima dan meyakini kebenaran yang datang dari Allah dan Rasul itu disebut kafir menurut orang Muslim. Tetapi tatkala mereka tahu bahwa cara-cara ini sama sekali tidak efektif, Ibu. Jadi negosiasi sudah gagal, ya sudah pokoknya cara apa saja yang ditempuh ini yang tujuannya untuk menghadang dakwah Rasul, ya maka mereka sepakat, ya bagaimana ini dalam sejarah mereka rapat lagi, ya membentuk sebuah panitia khusus yang beranggotakan 25 orang, itu yang terdiri dari para pemuka Quraisy yang dipimpin oleh Abu Lahab. Ini pemimpinnya itu pamannya sendiri tuh. Ya, setelah bermusyawarah dan beradu argumentasi, panitia itu membuat keputusan bulat untuk menghadapi Muhammad ini.
dan para sahabat-sahabat beliau yang masuk Islam. Ketahuilah, dengan berbagai macam usaha dan cara mereka tempuh, akan tetapi selalu mengalami kegagalan. Maka akhirnya mereka itu melakukan tindakan lebih keras lagi dan kasar, Bapak Ibu. Mereka tidak akan mengendorkan usaha dalam memerangi Islam, membanggu Nabi Muhammad, menyiksa orang-orang yang masuk Islam, dan menghadangnya dengan berbagai siasat dan cara. Mereka mengambil keputusan ini dan sangat antusias untuk melaksanakannya. Tidak terlalu sulit untuk menghadapi orang-orang Muslim yang lemah, tetapi dalam menghadapi Rasul, beliau adalah orang yang cerdik, Bapak Ibu, pemberani, tegar. Ya, kalau dengan Nabi Muhammad ini. Jadi mereka rupanya juga tidak mau menemui Nabi Muhammad ini. Ya, Rasul itu memiliki kepribadian yang kuat. Jiwa musuh pun bisa tunduk di hadapan beliau. Terlebih lagi rekan-rekan beliau. Siapapun yang menghadap dengan beliau pasti akan memuliakan dan menghormat kepada beliau. Tidak ada seorang pun yang berani mengejek dan mengolok-olok beliau. Itu kalau sudah berhadapan, Bapak Ibu. Kecuali ya orang-orang yang hina dan bodoh saja. Terlebih lagi beliau itu mendapat perlindungan Abu Thalib. Sementara Abu Thalib itu adalah orang yang terhormat. Tidak seorang pun berani melanggar perlindungan yang diberikannya. Keadaan seperti ini benar-benar menggelisahkan hati orang-orang Quraisy tadi. Membuat mereka bingung harus berbuat apa. Mereka tetap menahan kegeraman sekian lama dalam menghadapi dakwah yang bisa memusnahkan kepemimpinan mereka dalam agama jahiliyah dan keduniayaan. Oleh karena itu mereka mulai melancarkan serangan terhadap Nabi yang dikomandani oleh Abu Lahab ini. Sikap Abu Lahab ini sudah ditunjukkan terhadap beliau sejak hari pertama. Sebelum orang-orang Quraisy yang lainnya itu bertindak. Di bagian terdahulu sudah kami singgung. Kemarin ya sudah saya jelaskan tentang sikapnya terhadap Nabi. Di pertemuan Bani Hasyim tadi Bapak Ibu yang kemarin. Waktu Nabi Muhammad itu berdiri di atas Gunung Sofa itu. Ya. Kemudian Abu Lahab ini langsung menyergap. Celaka kamu semuanya Muhammad. Apakah karena ini kamu mendatangkan kami semuanya ini? Sampai gitu Bapak Ibu. Akhirnya kemudian turun surat Al-Lahab itu yang kemarin sudah saya sampaikan. Oleh karena itu, ya, pada saat sebelum Nabi Muhammad diangkat jadi nabi, itu putranya Bapak Ibu yang namanya Utbah, ya, Utbah bin Abi Lahab dan Utaibah bin Abi Lahab itu ada dua putranya itu dinikahkan ya oleh anak unta nih dinikahkan dengan putri beliau. Jadi putra-putranya Abu Lahab itu pada waktu Nabi Muhammad belum diangkat jadi nabi itu dinikahkan oleh putri-putri Rasul, yaitu Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Ya, tepatnya sebelum beliau itu diutus sebagai Rasul. Tetapi setelah itu dia menyuruh kedua anaknya itu, setelah Nabi Muhammad diangkat jadi nabi, untuk menyuruh paksa menceraikan ya istrinya. Masya Allah. Dengan disertai ancaman keras. Tidak ada pilihan bagi kedua anak Abu Lahab itu kecuali menceraikan istrinya itu. Ya, istrinya itu adalah putri Nabi, Bapak Ibu, Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Akhirnya Ruqayyah dinikah oleh Utsman bin Affan, ya kan? Setelah Abdullah putra Rasulullah yang kedua itu meninggal dunia, Abu Lahab merasa senang sekali, gembira seketika itu. Dia menemui rekannya dan mengatakan kepada mereka bahwa Muhammad sudah terputus dari rahmatnya Tuhan. Masya Allah. Dalam suatu hadis diriwayatkan bahwa istri Abu Lahab yang namanya Ummu Jamil, gitu ya, binti Harb bin Umayyah, itu saudaranya Abu Umayyah, Abu Sufyan, Bapak Ibu. Tidak kalah sengitnya dalam memerangi beliau daripada suaminya. Dia pernah memasang duri di jalan yang dilalui Nabi Muhammad dan di depan pintu beliau pada suatu malam. Dia adalah wanita yang sok berkuasa, panjang lidah, banyak bualan dan tipu muslihat. Ya, suka mengorbankan api fitnah dan menyalakan bara peperangan untuk melawan Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Ngerti nggih? Bapak Ibu, oleh karena itu Al-Quran mensifatinya sebagai pembawa kayu bakar. Tatkala dia mendengar adanya ayat-ayat Al-Quran yang turun tentang dirinya dan suaminya, maka dia langsung mencari Muhammad. Saat itu beliau sedang duduk di masjid di dekat Ka'bah bersama Abu Bakar. Ini ada dalam satu riwayat hadis. Dia membawa segenggam batu
Ya, selagi dia sudah berada di depan keduanya, maksudnya di depan Nabi dan Abu Bakar, di pandangannya dari Rasul. Jadi rupanya dia itu tidak bisa melihat Nabi, Bapak Ibu. Jadi melihat Abu Bakar saja. Maka dia bertanya, wahai Abu Bakar, mana temanmu itu? Dengar dia menyindirku. Demi Allah, andai kata aku melihatnya, tentu tonjokkan batu ini ke mulutnya. Masya Allah. Setelah itu istri Abu Lahab membalikkan badan, lalu kemudian pulang. Sedangkan Abu Bakar bertanya kepada beliau, wahai Rasulullah, tidaklah engkau melihatnya, dan dia melihat engkau. Beliau menjawab, dia tidak melihatku, karena Allah telah menutupi pandangannya, sehingga tidak bisa memandangku. Begitu menurut Nabi Muhammad SAW. Menurut Ibnu Ishaq, Bapak Ibu, orang-orang yang biasa menyakiti Rasul itu, ya, selagi di dalam rumah, itu adalah Abu Lahab. Ada lagi orang yang namanya Al-Hakam bin Ubay, bin Abu As bin Umayyah, Uqbah bin Abu Mu'id, Adi bin Hamra, ya, As-Saqafi, itu dalam sejarah. Ibnu Asda Al-Khudholi, yang semuanya itu merupakan tetangga beliau, tetangga rumah. Tak seorang pun di antara mereka yang masuk Islam, selain Al-Hakam bin Abdul As ini. Ya, di antara mereka ada yang melempar isi perut seekor domba selagi beliau sedang sholat. Di antara mereka ada pula yang meletakkannya di dalam periuk beliau, sehingga beliau itu perlu memasang bebatuan untuk memberi tanda pembatas agar tidak mereka langgar selagi sedang sholat. Jika beliau dilempari kotoran itu, maka beliau keluar rumah sambil memegangi sepotong dahan. Lalu beliau berdiri di ambang pintu sambil membersihkannya, seraya bersabda, wahai Bani Abdi Manaf, tetangga macam apakah ini? Kemudian beliau membuang kotoran-kotoran itu ke jalan, Bapak Ibu. Masya Allah. Terlebih lagi kebengisan Uqbah bin Abu Mu'id. Al-Bukhari meriwayatkan dalam satu hadis, ya. Itu dari Abdullah bin Mas'ud. Bahwa suatu kali Nabi Muhammad sholat di dekat Ka'bah. Sedangkan Abu Jahal dan rekan-rekannya sedang duduk-duduk. Sebagian di antara mereka ada yang berkata kepada sebagian yang lain, Bapak Ibu, siapakah di antara kalian yang berani mengambil kotoran unta yang disembelih di Bani Fulan dan meletakkannya di punggung Muhammad ini selagi Muhammad sedang sholat? Maka manusia yang paling celaka, yaitu Uqbah bin Abu Mu'id. Ini Uqbah bin Abu Mu'id itu mengatakan, saya akan mengambil kotoran unta itu. Dia menunggu dan memandang tatkala beliau sedang sujud, ya, pada waktu itu sholat. Maka dia meletakkan kotoran itu di atas pundak beliau. Aku hanya bisa mengawasi dan tidak mampu berbuat apa-apa. Begitu katanya Abdullah bin Mas'ud, Bapak Ibu. Andaikan saja aku bisa mencegahnya. Mereka tertawa terbahak-bahak sehingga badan mereka, ya, terguncang-guncang mengenai teman di sampingnya. Saat itu Rasulullah yang sedang sujud tetap dalam keadaan sujud dan tidak mengangkat kepala. Hingga Fatimah putrinya datang menghampiri beliau dengan mengucurkan air mata. Lalu kemudian membuang kotoran itu dari punggung ayahnya itu. Baru setelah itu beliau mengangkat kepala itu. Kemudian beliau berdoa, ya Allah, hukumlah orang-orang Quraisy ini. Beliau mengucapkan 3 kali, hukumlah orang-orang Quraisy ini. Sehingga membuat hati mereka tersentak karena beliau mendoakan kecelakaan bagi mereka. Abdullah bin Mas'ud berkata lagi, sementara mereka tahu bahwa doa di tempat beliau itu pasti mustajabah. Kemudian beliau menyebut nama-nama mereka. Ya Allah, hukumlah Abu Jahal. Ya Allah, hukumlah Utbah bin Rabi'ah. Ya Allah, hukumlah Syaibah bin Rabi'ah. Hukumlah Al-Walid bin Utbah. Hukumlah Umayyah bin Khalaf. Hukumlah Uqbah bin Abu Mu'id. Demi yang diriku di tangannya. Itu menurut ini Abdullah bin Mas'ud, Bapak Ibu. Demi yang diriku di tangannya, aku telah melihat sendiri orang-orang yang disebut oleh Rasulullah ini dalam doanya itu terbunuh pada waktu perang Badar. Ya, sedang mayatnya dilemparkan semuanya pada sumur tua di Badar itu. Setiap kali Umayyah bin Khalaf itu melihat Rasulullah, maka dia mengumpat dan mencela beliau tentang dirinya.
Betul Bapak Ibu. Maka turunlah surat yang ke-104, yaitu surat Al-Humazah. Nah, ya. Wailul likulli humazatin lumazatinil ladzi jama'a malahu wa addada. Dan itu seterusnya. Bapak Ibu, sedang Umayyah bin Khalaf, Ubay bin Khalaf tak jauh berbeda dengan Uqbah bin Abu Mu'id. Suatu kali Uqbah menginap di dekat Nabi dan mendengarkan bacaan Quran dari beliau. Tatkala tindakannya ini didengar dan diketahui Ubay bin Khalaf, maka Ubay langsung menyindir dan mengejeknya. Lalu dia meminta agar Uqbah bin Abu Mu'id meludahi wajah beliau. Ternyata Uqbah benar-benar melakukan anjuran itu. Ubay bin Khalaf sendiri menemukan tulang belulang, lalu kemudian dia hancurkan, lalu menaburkannya menurut arah mata angin yang berembus ke arah itu. Subhanallah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, inilah rintangan-rintangan, hadangan-hadangan dakwah Nabi kita Muhammad pada saat itu. Kita tunggu kelanjutan daripada kisah ini. Semoga ini bermanfaat untuk kita. Kita sebagai orang yang beragama Islam, yang telah menyatakan tidak ada Tuhan kecuali Allah, maka hendaknya lah kita menjadi hamba-hamba Allah yang tetap terus teguh pendirian, sadar dengan keimanan kita ini. Karena tidak ada seorang pun hidup di muka bumi ini, ya, yang tidak diganggu-ganggu oleh musuh-musuh umat Islam ini selamanya sampai hari kiamat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan kepada Pak